Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Resti Istiqomah dari UIN Sultan Syarif Qasim Riau, jurusan Ilmu Hukum E, semester 4. Baiklah, saya di sini mendapatkan tugas dari dosen saya, yaitu menjelaskan tentang ketentuan pemidanaan dalam Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2000 tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan rahmat Tuhan Yang Maha Esa, Presiden Republik Indonesia menimbang A. Bahwa hak asasi manusia merupakan hak dasar yang secara kodratnya melekat pada diri manusia, bersifat universal. Oleh karena itu, harus dilindungi, dihormati, dipertahankan, dan tidak boleh diabaikan, dikurangi, atau dirampas oleh siapapun. Yang B. Bahwa untuk ikut serta memelihara perdamaian dunia dan menjamin pelaksanaan hak asasi manusia, serta memberi perlindungan, kepastian, keadilan, dan perasaan aman kepada perseorangan atau masyarakat, perlu segera dibentuk suatu pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia yang berat sesuai dengan pasal 104 ayat 1 Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang hak asasi manusia. Yang C. Bahwa pembentukan pengadilan hak asasi manusia untuk menyelesaikan pelanggaran hak asasi manusia telah diupayakan oleh pemerintah berdasarkan peraturan pemerintah pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1999 tentang Pengadilan HAM yang dinilai tidak memadai sehingga tidak disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia menjadi undang-undang. Dan oleh karena itu, peraturan pemerintah pengganti undang-undang tersebut perlu dicabut. Dan yang terakhir, bahwa berdasarkan pembangunan sebagaimana dimaksud dengan penjelasan A, B, dan C tadi, perlu dibentuk undang-undang tentang Pengadilan Hak Asasi Manusia. Dengan persetujuan bersama antara Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia dengan Presiden Republik Indonesia memutuskan menetapkan Undang-Undang tentang Pengadilan HAM Bab 1 Ketentuan Umum. Pasal pertama. Dalam undang-undang ini yang dimaksud dengan pertama, hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia. Yang kedua, pelanggaran hak asasi manusia yang berat adalah pelanggaran hak asasi manusia sebagaimana dimaksud dalam undang-undang. Yang ketiga, pengadilan hak asasi manusia yang selanjutnya disebut pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Yang keempat, setiap orang adalah orang perseorangan, kelompok orang, baik sipil, militer, maupun polisi yang bertanggung jawab secara individual. Dan yang terakhir, penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyidik untuk mencari dan menemukan ada tidaknya suatu peristiwa yang diduga merupakan pelanggaran hak asasi manusia yang berat guna ditindaklanjuti dengan penyelidikan sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selanjutnya bab kedua, yaitu tentang kedudukan dan tempat kedudukan pengadilan HAM. Terdapat dalam pasal 2, pasal 3, dan penjelasannya terdapat dalam pasal 2, yaitu salah satunya pengadilan HAM merupakan pengadilan khusus yang berada di lingkungan peradilan umum. Selanjutnya bab 3 tentang lingkup kewenangan terdapat dalam pasal 4, pasal 5, pasal 6, pasal 7, pasal 8, pasal 9, dan selanjutnya bab 4 hukum acara. Terdapat dalam pasal 10, pasal 11, dan pasal 12, pasal 13, pasal 14, pasal 15, pasal 16, pasal 17, pasal 18, pasal 19, pasal 20, pasal 21, dan pasal 22, serta
pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27, pasal 28, pasal 29, pasal 30, dan pasal 31, pasal 32, pasal 33, dan selanjutnya bab 5, perlindungan korban dan sanksi. Terdapat dalam pasal 34, yaitu setiap korban dan sanksi dalam pelanggaran hak asasi manusia yang berat bentuk atas perlindungan fisik dan mental dari ancaman, gangguan, teror, dan kekerasan dari pihak manapun. Selanjutnya yaitu bab ke-6 tentang kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Terdapat dalam pasal 35. Ayat 1, setiap korban pelanggaran hak asasi manusia yang berat dan atau ahli warisnya dapat memperoleh kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi. Ayat 2, kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi sebagaimana dimaksud dalam ayat 1 dicantumkan dalam amar putusan pengadilan HAM. Ayat ketiga, ketentuan mengenai kompensasi, restitusi, dan rehabilitasi diatur lebih lanjut dengan peraturan pemerintah. Selanjutnya bab ke-7 tentang ketentuan pidana terdapat dalam pasal 36, pasal 37, pasal 38, pasal 39, pasal 40, pasal 41, pasal 42, pasal 43 yaitu tentang pengadilan HAM ad hoc, yaitu terdapat dalam bab ke-8 pasal 44. Selanjutnya bab 9 tentang ketentuan peralihan terdapat dalam pasal 45, dan bab terakhir atau bab 10 yaitu tentang ketentuan penutup terdapat dalam pasal 46, pasal 47, pasal 48, pasal 49, pasal 50, dan pasal 51. Salah satunya dijelaskan dalam pasal 49 yaitu untuk pelanggaran hak asasi manusia yang berat sebagaimana dimaksud dalam undang-undang ini tidak berlaku ketentuan mengenai kedaluarsa. Sekian penjelasan dari saya. Kalau ada kata-kata yang salah, kalau ada penjelasan yang kurang penyampaiannya kurang baik atau bagus, mohon dimaafkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.